Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 17 Desember 2022. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Pencipta dan Penyelamat kami, Engkau menghendaki sabdamu menjadi manusia dalam rahim perawan Maria. Semoga putra tunggalmu, manusia seperti kami, sudi mengikut sertakan kami dalam kehidupan ilahi. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahas. Ahas memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel. Shealtiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akhim. Akhim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud.
14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, kita akan menjumpai bahwa pada umumnya orang tua dan keluarga kalau mau menikahkan anaknya terlebih dahulu melihat bibit, bobot, dan bebet calon menantu. Hal ini dilatar belakangi harapan orang tua untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya, khususnya dalam hal jodoh. Meskipun ada keyakinan bahwa jodoh sendiri merupakan anugerah Tuhan, tetapi mereka masih memperhitungkan sebagai upaya terbaik dari anaknya, bagi anaknya. Kesadaran bahwa asal-usul yang baik, kualitas yang mumpuni, dan penampilan yang pantas merupakan upaya untuk membuahkan keluarga yang baik pula. Itu alasan mengapa orang peduli dengan calon menantu itu keturunan siapa, dari mana, dan sebagainya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apa yang dialami Yesus dalam silsilah Injil hari ini, sebagaimana yang baru saja kita dengar, juga mirip. Harapan akan Mesias dalam tradisi Ibrani adalah Dia yang dilahirkan dari bangsa terpilih. Menarik bahwa dalam silsilah Yesus, penginjil Matius menulis tidak hanya keturunan Abraham, tetapi juga ada nama Rahab, wanita bukan Yahudi. Juga ada dari Moab, Ruth. Bahkan dalam silsilah Yesus tertulis nama Betsheba, komplit. Keturunan Daud dari istri Uria. Yesus lahir ke dunia dengan membawa darah kemanusiaan sangat komplit dan lengkap. Aneka golongan dan nenek moyang yang juga mengalami kedosaan. Kedatangan Yesus bukan sekedar menghadirkan keluhurannya sebagai putra Allah, melainkan menebus dosa bagi seluruh bangsa manusia sepanjang sejarah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui silsilah Yesus, kita mendapat pencerahan bahwa Yesus masuk dalam sejarah umat manusia. Ia berasal dari keturunan Daud. Disebutkan pula beberapa perempuan di dalam garis keturunannya yang namanya tercemar. Misalnya Tamar yang berpura-pura menjadi pelacur dan mengandung anaknya dengan Yehuda, ayah mertuanya. Penyebutan beberapa pribadi berdosa ini menyadarkan kita bahwa Yesus sungguh manusia. Dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Kita percaya Dia lahir ke dunia sebagai sungguh Allah dan sungguh manusia. Kita yakin dan percaya bahwa Dia bukan hanya datang untuk menyelamatkan satu bangsa, tetapi seluruh umat manusia yang diwakili oleh nama-nama perempuan yang bukan berasal dari bangsa terpilih itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Sejarah kemanusiaan Yesus hendak menunjukkan bahwa Allah sendiri telah menjadi manusia sama seperti kita untuk ambil bagian dalam sejarah keselamatan manusia. Ia adalah sungguh Allah dan sungguh manusia. Solidaritas Allah itulah yang telah mengangkat dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang, yang telah mengalami pembebasan dari dosa, maka martabat kita sebagai manusia yang telah rusak akibat dosa kini telah dipulihkan dan diangkat menjadi sempurna di dalam Allah oleh Yesus Kristus. Maka sebagai murid-muridnya yang hidup zaman sekarang adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk selalu menjaga, memelihara agar pemulihan martabat yang telah kita peroleh berkat jasa dari Sang Penyelamat itu tetap kita jaga agar kita selalu murni di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan semangat perkorbanan untuk selalu berjuang mempertahankan keselamatan, kemurnian, kebebasan yang telah kita peroleh berkat pengorbanan Sang Kristus itu. Kristus datang ke dunia untuk mewartakan kabar pembebasan kepada setiap orang. Nah, kita boleh menjadi manusia-manusia yang boleh dikatakan memperoleh berkat secara khusus karena dipanggil untuk menjadi murid Yesus Kristus. Maka mari dalam seluruh kehidupan kita harus berjuang dengan sekuat tenaga untuk selalu memurnikan hidup kita agar semakin sesuai dengan kehendak Allah. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.